Anda, saya Mirsa Wardana akan hadir selama 1 jam ke depan, tentu saja dengan satu kasus ataupun tema yang dekat dengan keseharian kita di Surabaya dan sekitarnya. Di akhir pekan lalu, pemberitaan di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur pada umumnya, itu dihebohkan dengan berbagai macam pemberitaan ataupun rumor sehubungan dengan munculnya nabi baru. Dan fenomena ini adalah fenomena yang terus juga bermunculan, fenomena nabi yang bisa dibilang baru ataupun palsu dan lain-lain sebagainya. Dan pagi hari ini di News Update kita akan membicarakan hal tersebut secara detail karena saya tidak sendiri. Saat ini saya telah bersama dengan Gatot Kusuma Wardana yang disebut dalam beberapa pemberitaan sebagai penyebar surulah dari Tulungagung, begitu. Yang disebut pemberitaan begitu ya. Kita akan mengkonfirmasi nanti ya dengan Mas Gatot sendiri dan juga Profesor Dr. Haji Abdul A'la, dosen IAIN Sunan Ampel. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, di akhir pekan lalu sekitar tanggal 20, 21, 22 begitu, kita dihebohkan di pemberitaan baik di media cetak ataupun media elektronik lainnya seperti situs internet dan sebagainya seputar ada isu nabi palsu, nabi baru begitu kan? Tanggal 17. Tanggal 17 ya. Tanggal 20-an muncul langsung di pemberitaan di mana-mana begitu ya. Jadi itu adalah langsung di minggu lalu begitu. Saya boleh diceritakan mungkin pemirsa juga penasaran sebenarnya kronologisnya kalau dari versi medianya sendiri bahwa ada satu ajaran yang tersebar melalui pamflet, flyer begitu seputar ada nabi nih yang merupakan nabi baru. Kalau dilihat dari surat Ibrahim nanti kan kaji secara kajian tafsir begitu ya, yang menyebutkan bahwa nabi itu merupakan pemimpin dari suatu bangsa berdasarkan bahasa begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Yang saya tangkap adalah begitu yang pemberitaan. Mungkin dari Gatot sendiri, Mas Gatot sendiri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya garis bawahi ya kepada seluruh umat Islam bahwa perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Dan barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir. Kan jelas. Sopo ae menungso sing ngomong sing gak gawe dasar Al-Qur'an maka sak temene iku wong kafir. Di surat Al-Maidah ayat 48, dan putuskanlah perkara di antara mereka berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Jadi diperintahkan Allah kepada umat Islam untuk memutuskan setiap masalah atau perkara itu berdasarkan Al-Quran. Oke, untuk yang kronologis kemarin yang menuju tanggal 17 ini kita bicarakan di sisi beritanya dahulu. Nah, iya makanya berhubungan dengan itu saya garis bawahi di situ dulu. Nah, kalau melihat perintah Allah seperti ini, maka untuk masalah kasus Nabi ya, kalau umat Islam mau melihat kepada Al-Quran, Nabi itu apa sih? Nabi itu adalah surat Al-Baqarah ayat 213. Nabi itu adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia yang dikaruniai kitab. Itu Nabi. Ya. Kalau Rasul, surat Ibrahim ayat nomor 4. Kami tidak pernah mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Rasul itu adalah utusan Allah bagi suatu kaum. Ya, berarti menurut Mas Gatot bukan menurut saya. Tolong saya klarifikasi, bukan menurut saya. Karena benar atau salah, jangan sekali-kali dikatakan benar atau salah itu menurut satu orang atau menurut lembaga. Jangan. Benar atau salah itu harus menurut Al-Quran. Oke, yang tersebar di selebaran itu seperti itu kan? Ya seperti itu. Seperti itu berarti intinya adalah apa nih? Yang intinya adalah kalau Rasul itu adalah utusan Allah bagi suatu kaum atau bangsa. Ya, kalau Nabi itu adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Oke, Mas Gatot, sebentar, tolong. Yang kita mau garis bawahi dulu di awal begini, yang tertulis di selebaran itu apa? Karena kita mendapatkan informasinya tidak berdasarkan yang tertulis di situ begitu. Yang menyatakan baik di situ ada ayatnya, tapi berikutnya yang tertulis di selebaran itu apa? Ya. Nah, yang tertulis di selebaran itu Nabi Muhammad adalah surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah, ya. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Jelas ayatnya. Jadi yang ditutup itu adalah nabi-nabi. Itu tata bahasa. Makanya kenapa sempat kemarin dari redaksi Radar Tulungagung juga saya omelin. Anda tanya ke guru tata bahasa, bagaimana ayat itu bunyinya.
Oke, begini, pemberitaan yang di berbagai media, nanti kita akan tanya ke Prof. Ala Julia, adalah bahwa di selebaran tersebut menyebutkan bangsa kita belum mempunyai Rasul, begitu. Dan saya tidak mengerti apakah terstatementkan secara clear atau tersiratkan bahwasanya Anda mungkin adalah perwakilan yang ditunjuk atau bagaimanapun gitu, tapi yang disebutkan di media adalah begitu. Apakah benar Anda menyatakan diri Anda begitu? Tidak ada dalam selebaran atau dalam tulisan saya yang mengatakan bahwa saya adalah seorang nabi. Itu tidak ada. Maka dari itu kita langsung melakukan tuntutan kan ke Polda. Nah, kepada satu penyebar dari sumber berita itu Suharminto, yang kedua kepada Ahmad Fatoni yang notabene wakil ketua MUI Tulungagung, ya. Nah, karena kenapa? Karena mereka berani mengatakan sesuatu itu tanpa dasar bukti. Berarti tidak ada yang menyebutkan bahwa Anda adalah nabi. Ada. Oke, kita tahan di situ. Kita coba ke kajian mungkin dari yang terstatementkan di selebaran itu, Pak, seputar ayat-ayat dan sebagainya begitu. Begini, ketika ada orang menyebut tentang mengaku nabi, kita ada nabi palsu dan semacamnya, kita mungkin sebagai akademisi, kita tidak mengatakan ini palsu, ini benar atau tidak, tapi kita lihat dia yang bersangkutan, misalnya ada yang mengaku sebagai seorang nabi, ada yang mengaku sebagai rasul, itu hak dia. Tapi persoalannya, bagaimana pertanggungjawabannya? Itu urusan dengan Allah, itu urusan dengan yang di atas. Tapi kita beragama dalam realitas historis, dalam kehidupan yang konkret. Kita tidak bisa ketika menyangkut kita menyebut saya sebagai seorang nabi, kita sebagai seorang rasul. Maka implikasinya ada seorang, dua orang, tiga orang yang akan terlibat di sana. Sejauh mana implikasinya? Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk semata-mata sebagai rahmat. Nah, kalau ada orang mengaku sebagai bagian dari umat Islam tapi membuat kericuhan, membuat semacamnya, itu tentu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini mungkin yang perlu kita pahami dulu. Oke. Kita akan bahas lagi nanti berdasarkan dari tafsiran juga dan sebagainya, dan nanti juga mungkin lebih detail lagi sebenarnya apa yang terjadi, karena yang muncul pemirsa memang statement nabi palsu, kemudian ada ajaran baru, sirullah ya. Kalau nggak ada, itu bukan ajaran, bukan ajaran juga. Salah, ini kita harus luruskan ini, kita harus menggali lagi lebih detail lagi setelah jeda pariwara pemirsa. Jangan lupa Anda juga bisa menelpon kami di 8211 4677. News Update akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama dengan kami pemirsa di News Update, dan kita masih membicarakan satu isu pemberitaan yang muncul di pekan lalu, kurang lebihnya seputar kalau dulu headlines dan sebagainya yang ada di media adalah ada nabi palsu, ada nabi baru, dan ada ajaran sirullah. Tapi Anda juga bisa berinteraksi dengan kami 82944677. Sebenarnya yang muncul sebagai sirullah ini satu ajaran, judul selebaran, atau apa sebenarnya? Sirullah itu sebetulnya judul selebaran yang maknanya adalah sirullah itu adalah rahasia Allah. Jadi di situ adalah saya memunculkan tulisan-tulisan yang notabene mungkin orang-orang belum pernah membaca ada pengungkapan penulisan yang seperti itu. Nah, seperti dituduhkan di dalam Jawa Post bahwa saya tertutup, tidak benar. Saya sangat terbuka. Buktinya apa kalau saya terbuka? Saya bikin seperti itu. Buletin. Saya bikin buletin. Saya cetakkan buletin, saya sebarkan. Tuh, itu kan terbuka. Di dalam buletin di situ ada nama saya, ada kontak person saya. Nah, jadi kalau mereka memang apa yang saya katakan di dalam buletin itu salah, silakan di calling. Bapak Gatot ini aktivitasnya apa Pak sehari-hari Pak? Saya pengusaha. Oke. Saya pengusaha di proyek pemerintahan. Nah, karena berdakwah itu adalah suatu kewajiban ya. Jadi saya juga berdakwah sesuai apa yang telah dikaruniakan Allah kepada saya. Saya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran saja, tidak ada yang lain, tanpa penafsiran, tanda kutip ya, tanpa penafsiran, dan tanpa apa-apapun. Jadi Al-Quran nyol gitu. Oke, Bapak pengusaha yang memberikan satu dakwah begitu ya. Untuk penerbitan seperti buletin begini, ini Bapak lakukan setiap minggu, setiap hari atau bagaimana Pak? Nggak mesti ya. Jadi dulu itu buletin itu rencana saya munculkan kan 1 bulan sekali, ya kan. Nah, tetapi karena memang semua dari biaya cetak dan lain sebagainya itu saya pakai
dana saya pribadi, ya kan. Saya tidak pernah, meskipun saya berdakwah, saya tidak mau dibayar. Jadi ngajar ngaji saya juga gratis, saya berdakwah saya juga gratis, saya tidak mau dibayar dengan tanda kutip apapun alasannya, entah itu katanya uang transport atau apa, saya tidak mau. Jadi semua saya pakai biaya saya sendiri. Nah, karena sudah berjalan lama, sekitar kurang lebih 2,5 tahun, akhirnya sekarang agak melorot. Ya karena kan pakai anggaran saya sendiri, ya kan, agak melorot. Jadi saya cetaknya agak melorot. Jadi nggak tentu ya keluarnya ini berapa lama nggak tentu. Ya, ya. Berapa yang Bapak cetak setiap kali mencetak selebaran ini berapa banyak, Pak? Wah, saya nggak pernah melihat berapa rim ya, karena biasanya berapa rim yang Bapak cetak? Banyak, Mas. Banyak. Ada sampai 2 dus begini, 2 dus. Saya nggak tahu. Bapak sebarkannya ke daerah mana aja? Tulungagung benar nggak? Oh, Tulungagung, Kediri, Jombang. Tapi Bapak warga Kebraon, bukan? Saya warga Kebraon, iya. Tapi Bapak sebarkannya ke Tulungagung, Kediri, Jombang. Kalau Tulungagung, Kediri, Jombang, Surabaya. Ini kemana-mana, ke Malang. Jadi kan orang-orang saya, murid-murid saya suruh, ini adalah jihad. Bapak ada pondok pesantren juga gitu kalau Bapak bilang punya murid? Insya Allah, saya akan bikin. Belum bikin berarti? Belum bikin, tunggu anggarannya. Oke, kita coba cek Pak, dari di situ ada contoh selebarannya, Prof. Jadi begini, ketika mohon maaf Pak Gatot, ketika hanya ingin menggunakan Al-Quran dan tanpa tafsiran itu mustahil. Al-Quran berbahasa Arab, diturunkan di Arab, dan kemudian yang menerima adalah Rasulullah. Nah, ini ada persoalan di sini. Jadi ketika ingin menangkap Al-Quran, seberapapun kita pasti menafsirkan. Ketika misalnya, wama Muhammadun illa Rasul misalnya. Ketika di bahasa Indonesia kan itu sudah penafsiran, bukan Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika kita menyampaikan kepada manusia, maka Al-Quran itu pasti sudah berdasarkan orang itu. Nah, sejauh mana otentisitasnya? Maka kita harus menangkap ajaran Al-Quran ini seutuh mungkin. Nah, untuk menangkap seutuh mungkin maka asbabun nuzul. Nah, ketika berbicara tentang turunnya ayat Al-Quran ini yang terkait dengan waktu, maka sejarah Rasul menjadi satu hal yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Ya oke lah, Pak Gatot saya menghargai, tapi persoalannya ketika itu dipublikasikan ke tengah masyarakat luas, seperti saya katakan tadi, rahmatan itu harus betul-betul dijaga. Nah, lebih baik mungkin Pak Gatot ini diskusi dulu dengan para ulama, dengan pakarnya, baru setelah itu disampaikan ke masyarakat banyak. Karena masyarakat kita masih masyarakat awam. Pendidikan mereka pada umumnya masih menengah ke bawah, sehingga ketika ada muncul ide baru dan semacamnya, mereka tanpa pikir panjang. Apalagi misalnya ada begini, orang-orang semacam Pak Gatot ini dalam bahasanya salah seorang tokoh agama dari Perancis itu excess of meaning, punya pengalaman yang luar biasa, yang lebih dari orang lain. Nah, itu membuat orang mudah tertarik di sini. Nah, persoalannya di situ. Pak, kita kembali ke bagian penafsiran begitu misalnya. Nah, di sini persoalannya karena kita seperti Pak Gatot ini bagi sementara orang itu cukup menarik, punya daya tarik tersendiri, maka mudah orang untuk ikut misalnya. Nah, di sini persoalan, kemudian yang tidak ikut akan menimbulkan keresahan dan semacamnya. Pak, yang bisa menafsirkan itu sebenarnya siapa sih, Pak? Yang bisa menafsirkan adalah orang yang memang punya kapasitas untuk menafsirkan. Misalnya menguasai gramatika bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul. Jadi misalnya kemudian mengetahui seluruh ayat yang berhubungan dengan itu. Jadi ketika kita berbicara tentang Muhammad Rasulullah, semua ayat-ayat yang berhubungan dengan Muhammad Rasulullah itu harus kita kuasai. Ketika kita berbicara tentang fikih hukum, tentang hukum mencuri misalnya, semua ayat-ayat yang berhubungan dengan mencuri itu kita harus kuasai. Baik, Pak. Kita dulu, Pak. Kita coba terima interaksi yang masuk di sini. Selamat pagi.